Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abibinsa. Saya di sini ingin berbagi tentang hasil analisis puisi saya selama ini. Saya menganalisis puisinya Aib Rosidi yang berjudul Lagu Jakarta. Saya menuangkan analisis ini di PowerPoint dan juga ada sedikit bumbu-bumbu animasi. Ya, semoga bisa memuaskan. Ya, kita masuk ke materinya, yaitu analisis puisinya Aib Rosidi. Nah, berikut adalah puisinya. Ya, kita masuk ke struktur puisi. Struktur puisi ini dibagi dua, yaitu ada struktur batin dan juga struktur fisik. Struktur batin yaitu struktur yang ada dalam puisi, namun keberadaannya itu tersirat atau tidak terlihat. Sedangkan struktur fisik ialah struktur yang ada dalam puisi dan keberadaannya itu tersurat atau bisa dilihat secara kasat mata. Ya, kita masuk dalam poin 1 dalam struktur batin, yaitu tema. Dalam puisi ini saya menemukan bahwa tema dalam puisi ini ialah kehidupan kota Jakarta yang keras dan penuh masalah. Poin masalahnya itu sendiri terlihat dari kalimat menggigil oleh malaria menyumpai hari pengapesing pada bait pertama yang merepresentasikan poin masalah tersebut, didukung dengan isi bait kedua yang seolah memperjelas suasana masalah seperti keadaan langit lembayung dan sebagainya. Dan pada bait ketiga juga merepresentasikan kerasnya ibu kota dengan menggunakan kata-kata pergulatan. Nah, pengangkatan tema ini selaras dengan aliran sastra Aib Rosidi ya, yang mana Aib Rosidi banyak menulis puisi yang kebanyakan mengangkat tema ketidakadilan atau kondisi yang nyata, atau biasa disebut dengan realisme. Masuk ke poin 2, di sini ada rasa ya. Sesuai istilahnya, menurut saya dalam puisi ini terlihat sang penulisnya itu prihatin dan kasihan terhadap keadaan ibu kota. Terlihat dari diksi-diksinya yang menggunakan kata-kata yang cenderung membuat hati tersayat dan kasihan, seperti menggigil, terus juga ada pengapesing, terus juga ada dukungan oleh bait kedua ya, yang semakin menggambarkan suasana ibu kota Jakarta yang penuh masalah. Poin selanjutnya ada nada. Selayaknya musik yang mempunyai nada lewat instrumennya, begitu juga dengan puisi yang memiliki instrumen untuk menghasilkan nada tertentu, yaitu diksi dan imaji. Di sini terlihat sang penulis menggunakan diksi dan imajinya untuk menghasilkan suatu nada tersendiri, yaitu nada yang menyayat dan penuh ratapan. Di sini sang penulis memiliki sikap terhadap pembacanya untuk bersama-sama merasakan apa yang ia rasakan, yaitu memandang Jakarta dengan penuh peratapan dan merenungi keadaan Jakarta agar bisa lebih baik. Ya, yang terakhir ada poin amanat. Di sini menurut saya sang penulis menonjolkan masalah dan kerasnya Jakarta bukan sekedar untuk mengekspos kejelekan kota Jakarta, namun ada maksud di balik itu. Dengan menonjolkan hal tersebut, sang penulis berharap masyarakat Jakarta
merenung dan sadar akan kondisi kota Jakarta yang sedemikian rupa. Ia mencoba menyadarkan apa itu pentingnya asli dan arti tersebut dalam menciptakan kenyamanan bermasyarakat. Ya, kita masuk ke struktur fisik. Ya, kita masuk ke poin pertama dalam struktur fisik, yaitu diksi. Menurut saya dalam puisi ini sang penyair tidak terlalu memilih kata yang sulit untuk dimengerti, walaupun ada beberapa majas-majas yang digunakan ya, seperti dibedaki lumpur ciliwung, menempel pada bibir kering, juga ada diwarnai langit lembayung. Namun pembaca masih bisa menangkap apa yang dimaksud oleh pengarangnya tentang kota Jakarta. Pemilihan kata ini menjadi bukti bahwa sang penyair murni ingin berbagi tentang pengalamannya di Jakarta dan ingin pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan. Ya, poin selanjutnya ada imaji. Imaji sendiri ialah kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Di sini terlihat sang penulis lebih mengincar imaji penglihatan, yang artinya sang penulis memilih imaji penglihatan ini untuk menjadi pengilustrasian terhadap puisi lagu Jakarta ini. Ya, selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret itu ialah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Jadi kata konkret ini digunakan untuk memperkuat imaji atau pengilustrasian di kepala pembacanya. Seperti contoh dalam imaji penglihatan digunakan kata langit pada kalimat diwarnai langit lembayung sehingga menimbulkan imaji penglihatan. Begitu juga pada imaji pendengaran yang menggunakan kata nyanyi pada kalimat tiada nyanyi satu kata sehingga memunculkan imaji pendengaran. Ya, selanjutnya ada bahasa figuratif. Bahasa figuratif ialah kiasan yang dapat menguatkan dan menimbulkan efek tertentu. Contohnya dalam kalimat dibedaki lumpur ciliwung yang menimbulkan dan menguatkan efek keprihatinan, dan juga pada kalimat diwarnai langit lembayung yang menguatkan suasana kesedihan. Poin selanjutnya ialah tipografi atau bentuk pola puisi. Dalam puisi ini menurut saya bentuknya biasa saja seperti puisi pada umumnya ya, yang hanya menuliskannya dari kiri ke kanan dilanjutkan lengkap satu baris setiap pada akhir bait. Ya, yang terakhir ada rima. Rima sendiri ialah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Menurut saya dalam puisi ini, rima yang ditemukan ialah inton pola bunyi yang tidak beraturan. Seperti contoh pada bait pertama yang pada kalimat menempel pada bibir kering dan juga menggigil oleh malaria menyumpai hari pengapesing yang berpola AA. Sedangkan pada bait kedua, rimanya berbentuk ABAB, yaitu berakhiran I, eng. Begitu juga dengan bait ketiga yang memiliki pola rima ABAA. Ya, selanjutnya ada penyimpangan dalam puisi. Di dalam puisi ini saya menemukan dua penyimpangan. Yang pertama yaitu penyimpangan sintaksis, yang kedua penyimpangan semantis. Penyimpangan sintaksis sendiri ialah penyimpangan yang berkaitan dengan tatanan bahasa dalam suatu kalimat seperti subjek, predikat, objek, atau keterangan. Juga tanda baca, baik di tengah maupun di akhir kalimat. Nah, dalam puisi ini didapati penyimpangan sintaksis pada kata nyanyi yang berkelas kata verba. Nah, kata ini didahului dengan kata berkelas kata verba juga, sehingga terjadi penumpukan kelas kata verba yang mana hal itu melanggar tataran suatu pembentukan kalimat. Saya rasa penulis mengabaikan tatanan tersebut demi mencapai unsur lain, yaitu unsur estetis dalam puisi itu sendiri. Yang kedua, dalam penyimpangan sintaksis ialah penyimpangan tanda baca. Di
dalam puisi ini tidak ditemukannya tanda baca sama sekali seperti titik sebagai tanda akhir kalimat. Dan penyimpangan kedua itu ialah penyimpangan semantis. Di dalam puisi ini terjadi penyimpangan semantis pada kalimat karena darah harus mengalir, karena kalimat itu tidaklah memiliki arti sebenarnya, melainkan sang penulis ingin menyampaikan bahwa karena ada kehidupan yang harus dihidupi. Penulis seolah menambahkan unsur kesedihan dan kengerian dengan menggunakan kata darah tersebut, yang mana menonjolkan perasaan kerasnya kehidupan di ibu kota. Ya, selanjutnya ada ketidaklangsungan ekspresi. Saya mengambil teorinya Rivatere yang berpendapat bahwa ketidaklangsungan ekspresi disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ada displacing of meaning atau penggantian kata. Yang kedua ada distorting of meaning yaitu penyimpangan arti. Yang ketiga ada creating of meaning atau penciptaan arti. Dalam displacing of meaning di sini terdapat penggantian arti yang mana disebabkan kata kiasan personifikasi. Contohnya pada kalimat dibedaki lumpur Ciliwung. Yang kedua yaitu distorting of meaning. Dalam puisi ini terdapat kiasan yang mempunyai ambiguitas yang mana termasuk dalam distortion of meaning. Contohnya pada kalimat karena darah harus mengalir. Kalimat ini dua punya cabang arti. Yang satu berarti menumpas musuh di medan perang atau menjaga adanya kehidupan, atau dalam arti sebenarnya yaitu darah yang benar-benar mengalir. Yang ketiga ada creating of meaning. Dalam puisi ini saya tidak menemukan adanya suatu kata yang membentuk suatu arti yang baru. Jadi creating of meaning ini tidak ada dalam puisi ini. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang puisinya Ayub Rosidi yang berjudul Lagu Jakarta. Semoga bermanfaat dan memuaskan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.